Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang melindungi kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita dapat melewati semua dengan kemenangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang jurnalis dari Inggris yang terkenal bernama Malcolm Muggeridge pernah mengatakan bahwa dalam masa 75 tahun hidupnya di dunia, dia menyadari bahwa masa-masa yang membuatnya memberikan pengalaman yang luar biasa, yang meningkatkan dan mencerahkan dirinya, adalah masa-masa di mana dia mengalami penderitaan, bukan masa-masa di mana situasi baik-baik saja. Berbeda dengan pendapat banyak orang, justru di dalam situasi kesukaran, dalam situasi tertekan, Malcolm mendapatkan banyak hal yang ia pelajari. Dan pengalaman-pengalaman itu membentuk dirinya, memberikannya banyak hal untuk dimengerti. Penderitaan, penindasan, ataupun kesukaran justru seringkali menjadi momen yang membuat kita semakin mengerti, semakin bijaksana, dan semakin kuat dalam menjalani kehidupan. Bahkan situasi semacam itu seringkali menjadikan kita semakin naik lebih lagi. Dalam Mazmur pasal 14 ayat yang ke-6 ini tertulis, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Salah satu kebiasaan orang yang kadangkala tidak disadari adalah mengejek, menertawakan, mengolok-olok, dan bahkan menghina orang-orang yang tertindas. Di saat ada orang yang jatuh, kita menertawakan, padahal orang yang jatuh itu butuh pertolongan, bukan ditertawakan. Ketika ada orang yang menderita, kita malah menyalahkan, padahal orang itu butuh kekuatan dan penghiburan. Ketika kita secara pribadi mengalami situasi tertindas, kita akan dapat mengerti siapa lawan dan siapa kawan. Ada orang-orang yang menjauh dari kita, tapi ada orang-orang yang mendekat dan memberikan sokongan. Dan amat terlebih dalam situasi tertindas, Tuhan menjadi pembela dan pelindung kita. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman, sahabat, bahkan keluarga, bisa meninggalkan dan menjauhi kita, mengatakan yang tidak-tidak di saat kita tertindas dan menderita, memfitnah atau menggosipkan diri kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama. Kita tidak pernah sendirian. We are never alone, because the Lord is always with us. And not just being with us, but He help us to go through every circumstances. Tuhan menolong kita melalui setiap keadaan, setiap kesukaran, setiap pergumulan, setiap penindasan. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan sikap kita terhadap orang-orang yang tertindas, yang menderita, yang malang, karena Tuhan menjadi perlindungan dan pembela bagi mereka. Jangan sampai sikap kita berlawanan dengan kehendak dan kasih Tuhan, dan membuat kita menjadi lawan Tuhan. Kalau kita ada di posisi sebagai orang yang tertindas, sedang ditimpa kemalangan, dibuli dan diperlakukan tidak adil,
Tidak usah membalas dan melakukan yang jahat, tapi serahkan semua kepada Tuhan yang akan membela dan melindungi kita. Adukan persoalan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita setiap hari. Pertolongan Tuhan akan datang dan akan dinyatakan bagi setiap kita yang senantiasa mau berharap dan percaya kepadanya. Dalam situasi tertindas, kita akan mengalami banyak hal, mendapatkan hikmat dan pengertian, mendapatkan banyak pencerahan dan kekuatan untuk membawa kita naik menjadi pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali kami dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa firman-Mu. Kami menyadari dan kami mengerti bahwa Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindung dari orang-orang yang tertindas. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami untuk mengerti akan hal ini dan tetap tenang dalam situasi pergumulan, kesukaran, situasi penindasan yang kami alami. Sebab kami percaya Tuhan akan menolong kami dan Tuhan tidak akan mendiamkan semua hal itu. Kami pasti alami pertolongan Tuhan. Kami pasti alami pembelaan dari Tuhan. Tolong kami juga Tuhan supaya kami tidak membiarkan diri kami bersikap salah, bersikap tidak benar terhadap orang-orang yang sedang ditimpa kemalangan, penderitaan atau kesukaran. Tolong kami supaya kami selalu memiliki belas kasihan dan kasih yang sungguh kepada sesama kami. Dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Berkati dan tolong kami sehingga kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Lawat setiap kami, sembuhkanlah setiap kami yang sakit di bagian tulang, di bagian otot, dan segala organ-organ tubuh bagian dalam. Jamah dan sembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Kuatkan jiwa kami untuk tetap percaya dan hidup dengan semangat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang sering kali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan dari segala kuasa setan yang mengganggu mereka. Lepaskan juga mereka dari segala ikatan dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang tidak diakui, dosa-dosa yang masih dijalani. Kami berdoa agar kelepasan dari Tuhan nyatakan saat ini. Berikan pertolongan-Mu juga Tuhan bagi yang sedang dalam pergumulan ataupun persoalan. Berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.